Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizda dan saya Sally. Bertemu kita di acara Ngopi Ngobrol penuh inspirasi bersama dua bintang tamu kita yang sangat luar biasa pada malam ini. Tema kita malam ini adalah seputar olahraga. Tamu kita yang pertama ini adalah seseorang yang sudah tidak asing di olahraga tanah laut. Bagaimana keseruan obrolan kita pada malam ini? Langsung saja kita sambut kepada beliau Bapak M. Fahriano. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Enaknya dipanggil siapa nih? Kakak, abang, atau mas itu? Abang aja, Gen. Ya. Abang. Perlu kita ketahui bahwanya Bapak M. Fahriano saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum KONI Tanah Laut. Sebagai Ketua KONI Tanah Laut saat ini dalam melaksanakan visi dan misi, apa aja sih Pak program Bapak yang sudah dijalankan dalam pembinaan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Ya, yang sudah kami jalankan adalah diantaranya pembinaan cabang olahraga, khususnya olahraga unggulan yang kami prioritaskan untuk memperoleh medali emas di Kabupaten Tanah Laut. Sampai detik ini mereka, khususnya pengurus dan pelatih, sudah mengondisikan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang dicanangkan oleh KONI Kabupaten Tanah Laut. Sejauh mana nih kesiapan Bapak sebagai Ketua Umum KONI Tanah Laut dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi yang ada di Hulu Sungai Selatan? Dalam menghadapi Porprov ke-11 di Hulu Sungai Selatan, kami beserta pengurus KONI Kabupaten Tanah Laut mendapatkan anggaran hibah 7,2 M dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya kami anggarkan ke cabur-cabur dan juga ke atlet, pelatih, dan asisten pelatih yang secara kontinu beberapa tahun sudah kami jalankan. Di antaranya untuk insentif atlet, insentif pelatih, insentif asisten pelatih, dan juga untuk dana pembinaan ke cabang-cabang olahraga. Kita pernah mendengar semboyan Kijang Mas. Apa sih Pak kira-kira makna dari semboyan Kijang Mas? Untuk makna daripada semboyan Kijang Mas itu sendiri adalah karena tanah laut ini sejak dulu memang mempunyai ciri khas, yaitu hewan yang namanya kijang, dan juga dalam bahasa Banjar itu ada minjangan atau rusa. Nah, makanya kami kemarin mengambil semboyan itu karena hewan ini adalah hewan yang gesit, hewan yang tangkas dan juga cerdik. Makanya kami ambil itu untuk semboyan sebagai semboyan untuk menghadapi Porprov di Hulu Sungai Selatan Kandangan. Yaitu Kijang Emas itu adalah kepanjangan daripada Kita Pejuang Emas. Jadi kami menaruh kepada pelatih, kepada atlet sebagai pejuang-pejuang emas yang nantinya akan meningkatkan prestasi dan untuk mencapai target yang dibebankan kepada KONI Kabupaten Tanah Laut. Kemarin itu di rakon terakhir Pak Sekda bilang bahwa kita harus naik peringkat 5 ataupun minimal di 6 besar di Porprov nanti. Saya Sally pamit undur diri. Selanjutnya akan ada teman saya yang cantik yang akan nantinya menemani Kalisda bersama kalian semua. Sangat seru kan obrolan kita pada malam hari ini bersama Ketua KONI Tanah Laut. Namun saya juga tidak sendiri, ditemani sama host cantik yang satu ini. Saya Miranda. Nah, di tengah-tengah kita saat ini ada Bapak Ismail Fahmi selaku Ketua Kontingen Kabupaten Tanah Laut. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Enaknya dipanggil siapa nih? Bapak, kakak, atau mas, atau AA gitu? Yang enak aja dah, yang enak. Terserah yang enak lah. Bang ya, Abang. Boleh. Silakan. Jadi, Abang nih kan menjabat sebagai Ketua Kontingen Kabupaten Tanah Laut untuk memimpin utusan cabang olahraga mengikuti Porprov nanti. Nah, beliau ini juga salah satu ketua cabang olahraga di Kabupaten Iya, benar. Laut. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kalau boleh tahu nih, ada berapa cabang olahraga sih Pak yang bakal dikirim ke Porprov nanti? Ntar dulu hausen lah, karena ada cewek-cewek nah.
Berapa cabur? 32. 32 cabur. 32 cabur, jadi memang dari 32 cabur itu banyak terdiri lah, ada yang unggulan, ada yang potensial. Ada Nah, karena kegiatan Porprov ini kan sifatnya provinsi lah, provinsi. Jadi itu berdasarkan hasil seleksi memang. Jadi ada kejurprov sebelumnya, setelah ada kejurprov, nah dari situ atlet yang bisa mengikuti Porprov masing-masing cabur. Nah karena ketua KONI ini juga sebenarnya salah satu ketua cabang olahraga futsal lah, futsal. Nah kalau aku kebetulan di naik panjat, jadi di panjat tebing. Nah kebetulan panjat tebing salah satu cabang olahraga unggulan di Tanah Laut, karena di beberapa Porprov terus alhamdulillah sering mendapatkan emas. Nah mudah-mudahan kita juga berharap kedepannya FPTI panjat, Federasi Panjat Tebing Indonesia Tanah Laut itu juga bisa mendapatkan emas nantinya. Dan tidak hanya FPTI lah, jadi semua cabang olahraga yang ikut Porprov itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Nah, juga kan untuk pekan olahraga provinsi ini termasuk acara yang besar satu provinsi. Ya. Untuk kesiapan dari atlet-atletnya sendiri bagaimana sih Pak? Kalau atlet mungkin barangkali nanti dibantu KONI lah bisa menjawabkan. Nah kalau kita di tim kontingen itu hanya sifatnya persiapan, jadi persiapan untuk mengikuti pelaksanaan. Kalau terkait dengan cabang olahraga nanti dibantu KONI, ya KONI mungkin yang lebih detail karena ada wasping dan sebagainya. Nah pada saat tugas kami sebagai di tim kontingen itu sebenarnya pelayan, kita hanya sebagai pelayan, artinya melayani dari sebelum keberangkatan, pada saat pelaksanaan, kemudian selesai pelaksanaan. Artinya persiapannya sebelum pelaksanaan apa yang kita siapkan, mulai dari kelengkapan para atlet, seluruh cabur kita siapkan, fasilitasnya apa saja, mungkin dari sepatu dan sebagainya. Nah setelah itu persiapan akomodasi, transport kita yang menghandle-nya lah. Nah harapannya dengan kita coba fasilitasi semua fasilitas yang diperlukan oleh atlet, kita berharap para atlet itu merasa nyaman, merasa enjoy untuk mengikuti pertandingan. Ya, seperti itu. Untuk pelaksanaan pekan olahraga provinsi dimulai tanggal berapa dan sampai tanggal berapa? Kalau tanggalnya resminya itu pembukaannya kan tanggal 5 November, hari Sabtu malam Minggu. Nah, cuman kalau pertandingan itu dimulai dari tanggal 31. Jadi masing-masing cabang olahraga punya agenda tersendiri. Kalau mengikuti di tanggal 5, mungkin ada yang tidak bisa terjadwal sampai dengan penutupan karena durasinya mungkin agak lama. Nah, jadi ada beberapa cabang olahraga yang dimulai di tanggal di awal. Cuma pembukaannya di tanggal 5. Dan insya Allah sejak tanggal 30 itu persiapan kita terkait dengan keberangkatan dan sebagainya, atlet itu bisa berjalan lancar lah seperti itu. Kepada Bapak nih, harapan dalam pelaksanaannya? Terkait dengan Porprov, memang sebagai ketua tim kontingen, jadi kalau misalnya karena aku ini sudah ditugaskan, dipercaya sama kawan-kawan cabur dan juga KONI, tentunya kita berharap pelayanan yang diberikan oleh tim kontingen ini bisa maksimal. Jadi mulai dari keberangkatan, pelaksanaan, kemudian sampai pulang nantinya. Kita berharap dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, itu sangat berpengaruh dan berdampak kepada prestasi kawan-kawan di cabang olahraga. Nah terkait istilahnya terkait dengan target emas dan sebagainya, nanti mohon dibantu juga di Ketua KONI, karena berdasarkan hasil pengawasan kawan-kawan di KONI, kemudian juga hasil pengamatan dari atlet yang dikirim, itu pastinya KONI sudah punya catatan tersendiri bahwa ada cabang olahraga atlet mana yang memberikan harapan untuk mendapatkan di medali nantinya. Nah, kalau boleh tahu untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri Pak, target buat Porprov nanti bagaimana sih Pak? Ya, kalau untuk target kita menargetkan yang jelas 2 peringkat dari
tahun Porprov sebelumnya, yaitu di Tabalong kita peringkat 9. Yang ini target kita naik 2 peringkat di peringkat ke-7. Syukur-syukur kita bisa mencapai 5 besar nantinya. Karena dari hasil wasping yang dilaksanakan yaitu pengawasan dan pendampingan kepada cabang-cabang olahraga itu sudah kelihatan peningkatan prestasi baik di cabang-cabang olahraga yang terukur atau akurasi ataupun bela diri termasuk juga permainan diri. Saya yakin Tanah Laut akan mendapatkan peringkat yang terbaik di Porprov nantinya. Bisa ya Pak ya. Seru banget nih Kak kita bicara sama narasumber spesial kita pada hari ini. Nah untuk menambah semangat para atlet, boleh dong Pak kami tahu pesan Bapak sendiri buat para atlet di Porprov nanti. Pesan saya kepada para atlet dari saat ini jaga kesehatan dan juga pola makan diatur sehingga bisa berlaga semaksimal mungkin nanti untuk meraih prestasi di Porprov ke-11 Hulu Sungai Selatan. Itu aja. Kalau dari atlet kan seperti itu. Kalau untuk panitianya nih biar tambah semangat gimana? Kalau dari tim kontingen ini kan menyeluruh, jadi tidak hanya atlet, jadi mulai dari tim medis, kemudian juga publikasi dan seluruh kontingen Tanah Laut lah. Kita berharap satu kata kunci saja sebenarnya, kita berharap bahwa ada saling komunikasi. Jadi atlet, medis, pelatih, ofisial dan semua yang terlibat dalam kontingen kegiatan Porprov di Hulu Sungai Selatan semuanya saling berkomunikasi. Ya, saling berhubungan karena misalnya ada hal-hal yang dianggap kurang karena kebetulan aku sebagai ketua kontingen jadi bertanggung jawab terkait dengan kenyamanan dan sebagainya pelaksanaan keberangkatan kawan-kawan dari cabang olahraga manapun di Tanah Laut. Jadi ada ketidaknyamanan, ada kekurangan dan sebagainya dikomunikasikan dengan kami sehingga dengan adanya komunikasi kita bisa memberikan solusi yang terbaik pada setiap seluruh kontingen Tanah Laut. Bisa tambah klop gitu ya Pak Ya, sama lainnya. Iya. Jadi sebelum mengakhiri obrolan kita, boleh dong Pak Bapak beritahu yel-yel dari kontingen Kabupaten Tanah Laut itu Pak. Oke, sebelum yel-yel kita jelaskan, kita di olahraga itu punya semboyan dulu yaitu ada salam olahraga, nanti disaut dengan jaya. Kemudian untuk yel-yel Kabupaten Tanah Laut kita kijang mas, kita pejuang emas. Nanti kita sama-sama, kalau saya sebutkan kijang mas, mari kita saut dengan bersama-sama kita pejuang emas. Oke, bisa. Oke, silakan. Salam olahraga. Jaya. Kijang mas. Kita pejuang emas. Makan. Allahumma sholli ala. Selamat bekerja ya, Mas.